Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Barreskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat, dan saat ini pendalaman sedang kita lakukan, Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman. Ya, alhamdulillah ya. Tadi kita daftar gugatan, alhamdulillah sudah terima, sudah terregister, tinggal nunggu panggilan sidang. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya. Setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Bagaikan sebuah bola liar, polemik kasus tewasnya Vina telah menggelinding kemana-mana. Tak tanggung-tanggung, rumitnya kasus Vina bahkan membuat nama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia harus ikut terseret. Pasalnya, beberapa waktu yang lalu, Kapolri telah dilaporkan oleh Ketua Relawan Sahabat Polisi, yakni Herwanto Nurmansyah, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, alhamdulillah ya. Tadi kita daftar gugatan, alhamdulillah sudah terima, sudah terregister, tinggal nunggu panggilan sidang. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Dan pada tanggal 17 Juli 2024 kemarin, Kapolri Listio Sigit Prabowo akhirnya buka suara tentang laporan dari Herwanto, di mana pada kesempatan yang sama ia pun kembali mengikrarkan sebuah janji bahwa semua misteri yang ada pada kasus Vina akan dibuka sepenuhnya bila proses penyelidikan rampung. Lantas, seperti apa komentar Kapolri terhadap laporan Herwanto? Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Barreskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat, dan saat ini pendalaman sedang kita lakukan, Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada, walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, di 2016. Sekarang kami menggugat Kapolri nih. Nah, karena kami meyakini ya di tubuh Polri itu kan tidak semuanya satu kelompok itu iya semua, enggak. Saya meyakini ya, dugaan kami ada kekuatan-kekuatan yang coba menghalangi Pak Kapolri ini untuk mengungkapkan kebenaran. Jadi mudah-mudahan gugatan ini kami ajukan, harapan kami agar permohonan ini dikabulkan. Seperti contohnya kemarin putusan pra peradilan. Begitu putusan pra peradilan itu dibacakan, langsung Pak Kapolri mengatakan kami taat dengan putusan. Nah, mudah-mudahan kalau seandainya nanti ini putusannya memang mengabulkan, ya saya juga berharap pasti Pak Kapolri akan mengatakan kami taat dengan putusan. Tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Kami meyakini bahwa gugatan ini yang kami daftarkan ini adalah juga membantu Pak Kapolri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, saya merasa bahwa sebenarnya ada keinginan dari Kapolri ini, niat baik dia sebenarnya pengen mengungkapkan perkara ini. Sebenarnya saya melihat ada. Nah, cuman mungkin ya dugaan kami ada kekuatan-kekuatan yang menghalangi. Nah, contohnya begini, Pak Kapolri ini ya satu-satunya pimpinan lembaga penegak hukum secara jantan, secara sukarela menyampaikan bahwa mengakui bahwa benar 2016 itu ada permasalahan. Jadi alat bukti yang diperoleh oleh anak buahnya, anggotanya, memang tidak didukung dengan alat bukti yang lain yang didukung dengan metode scientific crime investigation. Nah, saya melihat dari situ bahwa sebenarnya Pak Kapolri ini niatnya baik gitu loh. Karena saya lihat dari Jaksa Agung nggak ada, Mahkamah Agung nggak ada.
Padahal dari permasalahan ini jadi blunder begini kan sebenarnya permasalahannya kalau kita bicara murni ya, pihak kepolisian itu nggak salah sebenarnya. Kenapa? Karena ketika dia mengirimkan berkas ke pengadilan, ke kejaksaan, begitu jaksa menyatakan P21, sebenarnya tugasnya selesai. Artinya sudah menjadi tanggung jawab kejaksaan. Nah, tetapi ya, Kapolri dalam kesempatan kemarin itu dia mengatakan bahwa dia mengakui ada kesalahan anggotanya. Jadi saya lihat niat dari Pak Kapolri sudah ada. Sementara itu, langkah tegas Herwanto Nurmansyah dalam melaporkan Kapolri ternyata didasari dengan permohonan khusus. Pasalnya, lewat laporan itu, Herwanto berharap dirinya dan beserta sederet advokat lain diberikan kewenangan untuk mendesak pihak kepolisian terkait dibukanya bukti-bukti yang ada. Mengingat hingga sampai saat ini, pihak kepolisian belum juga menguak rekaman CCTV maupun isi 6 telepon genggam dari para terpidana yang telah mereka amankan sejak penangkapan. Oleh karena itu, lahirlah desakan ini. Karena bagi Herwanto, barang-barang tersebut berpotensi besar untuk menguak apa yang sebenarnya terjadi pada malam tewasnya Vina dan Eki. Lantas, seperti apa tanggapan Deddy Mulyadi tentang polemik CCTV itu? Serta bagaimanakah pula penjelasan Herwanto tentang potensi bukti baru yang diyakini tersimpan dalam barang-barang tersebut? Apa yang kami sampaikan di gugatan itu, nah ini saya sampaikan bahwa kami sebagai penggugat memohon kepada pengadilan ya agar kami para advokat ini juga dikasih kewenangan untuk apa? Untuk bisa membuka handphone barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian dan juga CCTV. Karena di dalam persidangan anggota pihak kepolisian itu mengatakan memberikan keterangan bahwa CCTV itu ada namun belum dibuka. Nah, terus barang bukti yang disita apa? Ada 6 handphone juga belum dibuka. Nah, harapan kami semoga ya majelis hakim bisa melihat bahwa tujuan kami tidak lain dan tidak bukan ingin kebenaran itu terungkap agar apa? Agar lahirlah keadilan. Kemudian agar tidak terjadi simpang siur yang terus-menerus berkembang di masyarakat, sebaiknya Mabes Polri meskipun putusan hukumnya belum berubah karena kita baru mengajukan PK, tetap harus melakukan penyelidikan. Di antaranya investigasi yang dilakukan Mabes Polri adalah menentukan apakah peristiwa Eki dan Vina ini peristiwa pembunuhan atau peristiwa kecelakaan. Nah, ini yang harus segera dilakukan oleh Mabes Polri. Saya pikir Mabes Polri memiliki kemampuan menganalisis peristiwa ini secara baik. Karena apa? Karena tahun 2016 itu belum jadul. Masih tahunnya adalah tahun digital. Handphone dari para terpidana masih ada. Itu kan tinggal handphonenya dinyalakan, kemudian dibuka handphonenya, itu akan terbuka kelihatan percakapannya, posisi para terpidana di mana, sehingga kita tidak cocok logi berdasarkan sains. Itu HP-nya ada 6. Jadi di situ disebutkan, tidak disebutkan umpamanya itu HP siapa-siapa, nggak disebutkan. Cuma ada 6 HP itu. Ada 6 handphone yang sebenarnya belum dibuka sampai sekarang. Terus juga di sini ada polisi. Polisi ini memberikan kesaksian di bawah sumpah mengatakan bahwa dia mendapatkan CCTV tapi belum dibuka. Bukannya tidak bisa dibuka ya. Kemarin ada yang bilang CCTV tidak bisa dibuka, bukan tidak bisa dibuka, belum dibuka. Kemudian yang berikutnya juga saya meminta agar CCTV-nya juga dibuka. CCTV yang dibuka bisa 2. Yang pertama, kalau ingin mengejar tuduhan pelemparan, buka CCTV-nya Indomaret. Karena posisi mereka, SMP 11 itu di sampingnya ada Indomaret. Kalau kemudian CCTV terjadinya peristiwa kematian Eki dan Vina, itu kan ada di flyover. Kemudian dari sisi letak geografis, saya juga ada pertanyaan besar dari saya. Pertanyaan besarnya adalah, peristiwa Eki dan Vina meninggal itu di flyover berada di posisi Kabupaten Cirebon. Tetapi kenapa ditangani oleh Polresta Cirebon? Ini juga pertanyaan yang mesti dijawab sebenarnya dari sisi aspek SOP penanganan yang harus dilakukan. Itu saja pernyataan dari kami. Semoga pelaporan ini adalah pelaporan yang akan segera ditindaklanjuti. Dan hari ini
Bareskrim Mabes Polri menjawab keraguan publik. Kalau sampai nanti ini dibuka, ya permintaan kami bahwa CCTV dan handphone ini dibuka di persidangan, disaksikan oleh umum, jadi terbuka untuk umum. Agar apa? Kalau seandainya emang nanti hasilnya itu bisa membuktikan bahwa Peggy Setiawan plus 8 terpidana ini tidak bersalah, maka ini bisa dijadikan novum untuk kita membantu para 8 terpidana yang sudah menjalani hukuman ini. Kita juga mengajukan gugatan ini, kan kita mempersiapkan juga saksi-saksi ahli kan. Nanti saya juga akan menghubungi Mas Roy Suryo, Pak Reza Indragiri, Pak Susno, udah kita hubungi. Coba kalau seandainya CCTV sama handphone dibuka, kebenaran kan terungkap kan. Nah sekarang ini kita gigit jari aja nih advokat nih. Begitu penyidik nggak mau buka, kita gigit jari melompong. Dengan tidak dihadirkannya semua alat bukti, atau dengan tidak transparannya, atau dia merasa dikambing hitamkan, itu yang paling pas mengajukannya sebenarnya, supaya relevan. Itu ada keterangan dari saksi Dodi Irwanto dan Gugum Gumilar bahwa mereka telah mengecek CCTV di lokasi kejadian namun belum dibuka. Ya mungkin bisa saja kami tim penasihat hukum itu memberikan masukan kepada kepolisian yang akan menindaklanjuti lagi. Itu loh, ada CCTV yang belum dibuka, silakan dibuka. Barangkali menemukan bukti baru. Itu. Kemudian ada 6 handphone yang tertuang dalam putusan atas nama 8 terpidana itu, ya, itu juga belum dibuka. Silakan, itu diantaranya ada handphonenya Vina. Handphonenya Vina itu, kata kakaknya Vina, itu aktif Vina itu di media sosial, ada Facebook, ada Instagram, ada BBM. Itu juga bisa juga silakan dibuka agar menemukan petunjuk atau alat bukti baru untuk mengungkap kasus Vina Eki ini biar selesai, biar nggak gaduh lagi Indonesia. Desakan Herwanto Nurmansyah pun tak berhenti sampai di situ saja. Pasalnya, ia juga meminta pihak kepolisian memeriksa sederet pihak yang diduga-duga memiliki andil dalam kasus Vina. Salah satunya adalah Aep dan Peggy Setiawan asal Cianjur. Seperti diketahui, Aep merupakan sosok saksi yang menjebloskan para terpidana ke balik jeruji besi. Sedangkan Peggy Cianjur adalah pemuda asal Jawa Barat yang dituding sebagai putra mantan Bupati Cirebon, sekaligus dalang dari aksi keji yang merenggut nyawa Vina dan Eki. Menariknya, Peggy Cianjur sendiri sebenarnya sudah membuktikan ketidakterlibatannya lewat tes DNA. Akan tetapi, Herwanto masih berharap pihak kepolisian dapat memeriksa Peggy Cianjur. Lantas, seperti apa pandangan Herwanto akan hal ini? Ya kan periksa semua dong. Periksa semua apa? Periksa semua, contohnya Peggy Setiawan di Cirebon periksa, Peggy Setiawan di Cianjur periksa, Aep juga diperiksa, Rudiana juga diperiksa, terus lagi Mel juga diperiksa. Jadi agar apa? Agar masyarakat ini merasa, oh ini adil nih. Jadi jangan terfokus sama, kami bisa menetapkan Peggy Setiawan Cirebon tersangka lagi. Ya jangan begitu juga gitu kan. Saya netral dalam hal ini. Nah, artinya tidak membela Peggy Setiawan yang di Cirebon, ya tidak juga membela Peggy Setiawan yang di Cianjur atau yang lainnya. Saya netral dalam hal ini. Artinya begini, equality before the law, persamaan itu sama. Kalau memang mau melakukan penyelidikan silakan. Tapi semua orang yang mengarah, mengasih keterangan bohong dan lain sebagainya ini periksa semua. Nah, jadi agar apa? Agar ini kelihatanlah adilnya gitu kan. Kemarin tuh saya mau menyampaikan bahwa kalau perlu tes DNA, itu kan bahasa saya seperti itu. Nah, sebenarnya itu bukan fokus saya tes DNA itu. Hanya saya mengatakan kalau perlu tes DNA. Kenapa? Karena sudah gaduh Peggy Setiawan di Cianjur ini, ya, para netizen, ya, publik ini menganggap menduga jangan-jangan Peggy Setiawan di Cianjur ini anak dari mantan Bupati Cirebon. Nah, itu bisa dibuktikan dengan ternyata istrinya, ya, istri Bupati Cirebon ini yang menjabat juga sebagai pernah menjabat sebagai wakil bupati, datang juga dia dari Cirebon ke Cianjur kan, sampai dia bawa anaknya, sampai dia mengatakan bahwa ini bukan anak saya dan sebagainya. Nah, kalau ini kan sebenarnya bukan permasalahan hukum itu, ini hanya
memberikan kepastian bahwa dia benar nggak anaknya Pak Cecep atau bukan. Nah, hasilnya kemarin katanya 99,9999 cocok, gitu, artinya dia anak dari pasangan Pak Cecep dan istrinya. Nah, tetapi bukan berarti artinya kecurigaan orang kan masih ada nih. Nah, tapi memang saya mengatakan dari awal, walaupun apapun hasil tes DNA itu kan bukan berarti juga dia bukan anaknya mantan bupati, terus dia bukan pelakunya, bukan itu kan. Jadi yang diributkan ini bahwa bukan pelakunya, bukan. Ya. Jadi andai kata pihak Polda atau pihak penyidik mau melakukan penyelidikan dan penyidikan, ya masih boleh-boleh aja, boleh-boleh aja. Kalau menurut saya tinggal dicek sekali lagi, mestinya ada netral gitu. Misalnya rumah sakit yang berbeda supaya ada pembanding. Apakah di rumah sakit yang baru itu Peggy Cianjur tetap anaknya misalnya Pak Cecep misalnya. Kemudian apakah anak orang lain juga. Jadi yang dites itu bukan melulu subjeknya, Peggy-nya saja. Yang dites itu harusnya dua, Peggy dan orang tuanya. Ini kan orang tuanya dugaannya adalah Pak Cecep atau mantan dari pejabat di Kabupaten Cirebon. Nah, pertanyaannya, pejabat di Kabupaten Cirebon tadi dites DNA nggak? Untuk mencocokkan gitu loh gen dari Peggy Cianjur tersebut. Atau tidak? Kalau tidak, gimana mau membandingkannya bahwa Peggy Cianjur ini bukan anaknya pejabat di Kabupaten Cirebon. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.